Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Rizky Fitriana. Saya kelas 19 DA Perpajakan. NPM saya yaitu CA19110498. Saya berasal dari Institut Setiami Kota Bekasi Kampus A. Sebelumnya, saya diberi tugas oleh Bapak dosen saya, yaitu Bapak Bambang Sumantri, di mana saya akan menjelaskan salah satu materi tentang kepemimpinan. Saya di sini memilih judul Pemimpin dan Kepemimpinan. Selamat menyaksikan dan menyimak, semoga bermanfaat. Yang pertama ada pengertian pemimpin. Menurut Dr. Kartini Kartono, kepemimpinan adalah seorang yang memiliki kecakapan dan kelebihan di suatu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas demi pencapaian satu dan beberapa tujuan lainnya. Selanjutnya ada pengertian kepemimpinan. Menurut James F. Stoner dalam Nawawi, kepemimpinan sendiri adalah kemampuan mempengaruhi suatu kelompok ke arah pencapaian tujuan. Pendapat ini memandang semua anggota kelompok atau organisasi sebagai satu kesatuan, sehingga kepemimpinan diberi makna sebagai kemampuan mempengaruhi semua anggota kelompok atau organisasi agar bersedia melakukan kegiatan atau bekerja untuk mencapai tujuan kelompok serta tujuan organisasi. Lalu ada teori kepemimpinan. Ada beberapa teori kepemimpinan seperti menunjukkan latar belakang, sebab-sebab timbulnya kepemimpinan, persyaratan menjadi pemimpin, sifat-sifat utama, tugas dari seorang pemimpin, serta masih banyak lainnya. Latar belakang sejarah kepemimpinan sendiri, yaitu munculnya manusia yang kuat dan cerdas didasari oleh manusia yang rajin berkumpul bersama dalam pemecahan suatu masalah. Sebab-sebab munculnya pemimpin. Yang pertama yaitu ada teori genetis, pemimpin tidak dibuat namun pemimpin itu timbul sendiri. Selanjutnya teori sosial, pemimpin itu harus disiapkan, setiap pemimpin harus mendapatkan pendidikan yang layak. Teori ekologis, pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang mempunyai bakat serta memimpin dan kemudian dikembangkan melalui pendidikan dan pengembangan pengalamannya. Tipe-tipe kepemimpinan. Tipe deserter, tipe seorang bermoral rendah, tidak mempunyai loyalitas dan tidak merasa terlibat. Tipe birokrat, tipe seorang pemimpin yang patuh, taat, cermat, dan keras dalam menegakkan peraturan. Selanjutnya tipe misionaris, tipe seorang pemimpin yang terbuka, penolong, ramah, dan lembut hatinya. Tipe developer atau tipe pembangun, tipe pemimpin yang kreatif, dinamis, baik dalam melimpahkan wewenang, juga percaya kepada para bawahannya. Tipe autokrat, tipe pemimpin yang tegas, cenderung kasar, sedikit bersifat diktatoris, mau menang sendiri, angkuh, dan juga bandel. Syarat-syarat kepemimpinan. Ada 3 hal yang paling penting dalam kepemimpinan, yaitu kekuasaan, kewibawaan, serta kemampuan. Teknik kepemimpinan. Yang pertama, etika profesi. Nah, etika profesi itu apa sih? Jadi, etika profesi adalah kewajiban yang dimiliki pada setiap pemimpin, bagaimana dia seharusnya mempunyai tingkah laku sebagai pemimpin. Yang kedua itu ada komunikasi. Nah, komunikasi sendiri itu adalah arus atau informasi dan emosi yang tepat, penyampaian, perasaan, pikiran, dan kehendak kepada setiap anggota kelompoknya. Yang ketiga ada dinamika kelompok. Jadi dinamika kelompok sendiri yaitu terjadinya interaksi atau hubungan timbal balik antara setiap anggota kelompoknya. Terus ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan sendiri itu suatu hal yang sangat penting bagi seorang pemimpin, walau sebenarnya itu dia cukup sulit, cuman dia tuh harus punya tanggung jawab gitu untuk mengambil keputusan. Nah, terakhir itu berdiskusi. Kenapa sih kita harus berdiskusi? Kenapa sih harus berdiskusi? Berdiskusi itu tujuannya untuk memecahkan masalah serta mencari jalan keluar dengan mengambil sebuah kesimpulan. Jadi kita bisa merangkum beberapa teknik kepemimpinan. Yang pertama ada etika profesi, ada komunikasi, dinamika kelompok, pengambilan keputusan, dan juga yang terakhir ada berdiskusi. Lalu sifat-sifat kepemimpinan, pemimpin itu selain harus kuat mental, fisiknya juga harus punya semangat. Dia juga harus punya ramah tamah dan kasih sayang, dan juga jujur, harus punya keterampilan, tegas dan cepat.
cerdas serta bijaksana. Dia juga perlu pengalaman dan juga dapat dipercaya. Karena untuk menjadi sebuah pemimpin itu memang bukan hal yang mudah. Perlu beberapa bekal. Karena menjadi pemimpin itu harus punya tanggung jawab. Dia juga perlu menjembatani atau menjadi pahlawan bagi bawahan-bawahannya. Baik, next saya akan menjelaskan pengertian pemimpin formal dan informal beserta ciri-cirinya. Jadi, yang pertama saya akan menjelaskan dulu tentang pemimpin formal ya. Formal itu memiliki arti resmi. Jadi, pemimpin formal itu mungkin bisa dibilang pemimpin yang resmi. Pemimpin formal juga memiliki arti orang yang oleh organisasi atau lembaga tertentu ditunjuk sebagai pemimpin berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi dengan segala hak dan juga kewajiban yang berkaitan dengannya untuk mencapai sasaran atau tujuan organisasi. Selanjutnya, pemimpin informal. Informal itu lawan kata dari formal yang sebenarnya tidak terlalu resmi. Jadi, orang yang tidak mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin namun karena ia memiliki sejumlah kualitas unggul hingga dia mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi dan psikis perilaku suatu kelompok atau masyarakat. Sebenarnya formal itu lebih ke pemimpin yang diangkat secara resmi dan informal pemimpin yang tidak diangkat secara resmi. Next, ciri-ciri pemimpin formal dan pemimpin informal. Pemimpin formal sendiri, yang pertama ciri-cirinya adalah berstatus sebagai pemimpin formal selama masa jabatan tertentu atas dasar legalitas formal oleh penunjukan pihak yang berwenang. Kedua, sebelum pengangkatannya dia harus memenuhi beberapa persyaratan formal terlebih dahulu. Ketiga, ia diberi dukungan oleh organisasi formal untuk menjalankan tugas kewajibannya. Karena itu dia selalu memiliki atasan atau supervisor. Selanjutnya, dia mendapatkan balas jasa material dan imaterial tertentu serta emolumen atau keuntungan ekstra penghasilan sampingan lainnya. Itu tuh pemimpin kayak sebagai bos gitu di suatu perusahaan atau organisasi lainnya. Lalu dia bisa mencapai promosi atau kenaikan pangkat formal dan dapat dimutasikan. Dimutasi itu kalau dia menyeleweng atau tidak menjalankan hak-hak dan kewajibannya sebagai pemimpin. Nah, yang terakhir, ciri-ciri dari pemimpin formal sendiri yaitu apabila dia melakukan kesalahan dia akan dikenai sanksi dan juga hukuman. Lalu, ciri-ciri pemimpin informal. Pemimpin informal sendiri punya ciri-ciri. Yang pertama itu tidak memiliki penunjukan formal atau legitimitas sebagai pemimpin. Kelompok rakyat atau masyarakat menunjuk dirinya dan mengakui sebagai pemimpin. Status pemimpinannya sendiri berlangsung selama kelompok yang bersangkutan masih mau mengakui dan menerimanya. Dia tidak mendapatkan dukungan atau backing dari suatu organisasi dalam menjalankan tugas kepemimpinannya. Terus juga dia biasanya tidak mendapatkan imbalan jasa atau imbalan jasa itu diberikan secara sukarela gitu. Terus lalu tidak dapat dimutasikan, tidak pernah mencapai promosi dan tidak memiliki atasan. Selanjutnya, pemimpin dan organisasi. Kepemimpinan dalam organisasi sendiri adalah sebuah proses di mana seorang pemimpin mempengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Pemimpin yang baik bukan dilihat dari berapa banyak orang yang menjadi pengikutnya, bukan juga dilihat dari seberapa lama ia memimpin, tapi pemimpin yang baik itu dapat dilihat dari seberapa banyak ia mampu menciptakan sosok pemimpin yang baru. Menjadi salah satu faktor penting bagi keberhasilan sebuah organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemimpin yang baik sendiri itu bukan di mana dia dapat mencari bawahan atau dapat mencari pengikut, bukan seperti itu. Tapi pemimpin yang baik itu mampu mencontohkan kepada anggota-anggotanya dan mampu menjadikan anggota-anggotanya itu sebagai penerus pemimpin-pemimpin selanjutnya, pemimpin yang mampu membuat keberhasilan sebuah organisasi serta kelompoknya. Jadi kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tersebut adalah yang pertama adalah pemimpin. Jadi pemimpin itu seseorang
Dia mempunyai kelebihan dan keunggulan khusus di suatu bidang, sehingga dia dapat mempengaruhi bawahan-bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan kepemimpinan sendiri itu punya arti kalau si pemimpin itu bagaimana caranya dia dapat mempengaruhi bawahan tersebut, cara dia mengajak bawahannya untuk bekerja dengan baik agar tujuan-tujuan organisasi tersebut tercapai. Sedangkan pemimpin itu dibagi dua, yaitu ada pemimpin formal serta pemimpin informal. Kalau pemimpin formal itu pemimpin yang formal itu memiliki arti resmi kan. Jadi ciri-ciri pemimpin formal itu dia diangkat secara resmi, dia jelas tujuan-tujuan, hak-hak serta kewajibannya, dia jelas dapat imbalannya, serta dia pun kalau melakukan kesalahan itu dia jelas dapat sanksi-sanksinya. Kalau pemimpin informal itu dia diangkatnya itu secara tidak resmi atau secara spontan, lalu imbalan-imbalannya itu dia secara sukarela.